ternyata masyarakat Kalimantan Barat itu harus berbangga. Iya. Karena ternyata bahagian hal yang terpenting dalam negara kita itu adalah lambang negara. Itu ternyata itu buah hasil dari Sultan kita ya. Sultan Hamid kita. Materi muatan amandemen Undang-Undang 45 adalah aspirasi dari elemen tokoh-tokoh masyarakat Barat, termasuk Universitas Tanjung Pura, termasuk Fakultas Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di dalam channel YouTube Perennial akan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan dinamika persoalan hukum di tengah masyarakat kita ataupun berkenaan dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum. Nah, untuk pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat menurut saya, karena beliau ini adalah sosok yang sangat konsisten terhadap apa yang menjadi pikiran beliau, dan ini sangat perlu untuk dikembangkan, bahkan mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Turiman Fatur Rahman Nur SHMH. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi, edukasi kepada generasi muda kita. Karena kalau kita berbicara perennials ini Pak, nah ini kebanyakan adalah generasi muda, ya yang punya atensi di bidang hukum. Nah, hari ini kita tidak salah menghadirkan beliau. Ada hal yang sangat substansial yang kira-kira menurut saya ini perlu untuk diberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat kita, yaitu berkenaan dengan bagaimana lambang sejarah negara Republik Indonesia. Dan beliau ini adalah orang yang sangat expert berkenaan dengan hal tersebut. Dan kalau kita mencari referensi berkenaan dengan lambang sejarah, saya kira kita akan selalu berhadapan dengan pandangan-pandangan beliau. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Nah, saya perkenalkan dulu beliau, Bapak Turiman Fatur Rahman Nur SHMH. Beliau adalah dosen bagian hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Selain beliau sebagai dosen, beliau juga adalah peneliti aktif sejarah hukum lembaga negara, hukum lambang negara Republik Indonesia. Kemudian aktif juga menulis berbagai macam artikel. Beliau juga punya blog itu Raja Wali Garuda Pancasila. Kemudian ini juga kelebihan beliau juga ini aktif di YouTube. Nanti boleh teman-teman ini subscribe ke YouTube beliau. Ini ada banyak informasi berkenaan dengan edukasi hukum di channel YouTube beliau. Channel YouTube-nya ini adalah Turiman Corner. Sudut Turiman. Jadi perspektif pandangan beliau terhadap berbagai macam dinamika persoalan hukum Nah, itu adalah berkenaan dengan beliau. Nah, jadi kalau kita ingin berbicara berkenaan dengan sejarah lambang negara kita, beliau lah ini yang sangat expert untuk membahas hal tersebut. Bahkan ini beliau ini udah mempersiapkan dokumen berkenaan dengan lambang negara. Sejarah hukum itu harus dibuktikan dengan dokumen sejaman. Beda dengan penelitian sejarah. Itu bedanya penelitian sejarah dengan penelitian sejarah hukum. Ini mulai. Oke Pak. Jadi coba mungkin sedikit Pak, mulai kita akan gambarkan kepada generasi muda kita. Sebenarnya bagaimana sih sejarah asal muasal dari lambang Garuda ini Pak? Kan yang kita ketahui itu hanya yang terpajang itu Pak. Itu kan tidak mungkin langsung muncul seperti itu. Gimana sejarahnya? Jadi sebenarnya sejarah hukum lambang negara ini sudah dibicarakan ketika merancang Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 di BPUPKI. Namun kesepakatan BPUPKI diatur dengan Undang-Undang Istimewa. Itu usulan Parada Harahap.
Ya, waktu BPUPKI ketika merumuskan rancangan undang-undang dasar negara kita. Sehingga kalau kita lihat tanggal 18 Agustus 1945 tentang pengaturan lambang negara kan tidak muncul di undang-undang dasar karena memang kesepakatan BPUPKI diatur di undang-undang istimewa. Nah, kemudian kita tahu undang-undang dasar negara kita kan disahkan tanggal 18 Agustus 1945 ya. Kemudian ketatanegaraan ini berjalan tahun 1947 ya dibuat sayembara. Bukan sayembara, diteliti untuk persiapan naskah akademik tentang lambang negara. Oh, berarti belum ada bayangan? Belum ada, tapi belum ada, tapi sudah diteliti naskah akademiknya, bahan-bahan dasarnya. Iya. Apa hal yang cocok? Ya, waktu itu namanya Panitia Indonesia Raya. Panitia Indonesia Raya. Diketuai oleh Muhammad Yamin, wakilnya Kiai Haji Dewantara, mengumpulkan bahan-bahan dan sampai ada disayembarakan. Nah, ya kan? Sebelum kita lanjut ini Pak, ini kayaknya ini menarik nih. Iya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita ingin tahu dulu kenapa sih Bapak ini punya minat untuk membahas soal itu? Karena kan kita tahu itu adalah hal yang sangat sulit ya, apalagi kita hidup di zaman itu. Ya, jadi ketika saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Jayapura, saya S1-nya di sini. Jadi Untan punya semacam surat kabar ya. Oh ya. Mimbar Untan namanya. Mimbar Untan tahun 74 tidak salah ya. Zaman Bapak Rektor almarhum Mahmud Hakil, ya kan? Nah, ketika itu topik khususnya dalam rangka memperingati 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila. Jadi Pak Rektor memerintahkan kepada tim redaksi Mimbar Untan waktu itu untuk mencari yang istimewa lah, ya apa gitu kan? Oleh tim yang diketuai Saparudin Usman dan Nur Iskandar waktu itu investigasi. Carilah di Kota Pontianak nih kan apa ikon apa kan begitu, kan? Yang menarik untuk dibahas ya. Dibahas. Tiba-tiba ada salah satu keluarga Islam Kadiriyah kan meninggal dunia, kan begitu kan? Jadi Nur Iskandar sama Pak Saparudin tajiah lah. Tajiah ke rumah salah satu kerabat Islam Kadiriyah ya. Nah, kemudian di rumah itu memang dia seorang kolektor dan sangat dekat dengan kerabat istana. Jadi tangan Nur Iskandar itu istilah kata orang pernah keceluk gitu kan. Keceluk di kendi gitu kan. Sangat tajam karena laminating kan. Maka ditemukan satu dokumen. Bisa saya tunjukkan dokumen ini. Ditemukan ini. Ini terdapat di rumah kediaman almarhum ini. Di kerabat istana. Tidak perlu saya sebutkan. Nah, kan tajam nih. Nah, ini luar biasa temuan. Lalu dibawalah ke Pak Rektor almarhum Mahmud Hakil itu. Ini harus jadi berita utama Mimbar Untan, gitu kan? 2 edisi, 1000 eksemplar, waktu itu berwarna harus berwarna. Jadi itu pertama kali Mimbar Untan yang hitam putih jadi berwarna. Gara-gara ini. Jadi kan membuka misteri ini, Jadi Sultan Hamid ternyata siapa perancang lambang negara waktu itu pertanyaan. 2 edisi saya simpan. Begitulah 2 mimbar itu reporter dari investigasi itu, tapi kan hanya ini aja yang didapatkan yang dijadikan dasar. Tahun 97 saya berangkat S2 UI kan. Jadi saya bekal 2 mimbar. 2 edisi. 2 edisi tersebut kan gitu. Kemudian ada tugas makalah, biasanya kan kita kalau S2 itu ada makalah, tugas kan.
saya mengambil dengan Profesor Jimmy Asidiki, ya kan, Pak Jimmy, makalah tentang sejarah hukum lambang negara dari perspektif, ya kan, pendekatan hukum tata negara kan gitu. Ya, beliau tertarik angkat ini jadi tesis, kata beliau kan itu. Langsung oleh Prof kan, saya masih ingat itu, Prof. Iya Prof, tapi pembimbing yang tepat siapa? Jangan saya. Kayaknya kan, coba saudara konsultasi dengan Pak ini Yusuf Ijal Mahendra, dosen hukum tata negara. Oh ada di Fakultas Hukum Pak Profesor AB Kusuma, dia kan pengasuh mata kuliah sejarah hukum, ya kan? Dengan Pak Profesor Dr. Dimyati Hartono dulu ya. Nah saya menemui beliau. Beliau ajukan proposal tesis langsung didisposisi. Padahal referensi saya hanya berberkankan reporter di Bandung tadi itu, kan? Minim referensinya, belum dapat. Nah, setelah itu tentu karena meneliti kan harus ada surat tugas ya, Pak. Tugas dari UI ya. Cari kemana ini kan informasi kan, maka waktu itu saya kejar pertama BB7, Badan Pembinaan Pengamalan Pancasila, di dekat Istana Merdeka itu kan. Dapat surat tugas dari UI, saya wawancara dengan ketua BB7, ternyata di sana ada Pak Sunario namanya. Itu Pak Sunario itu ketua BB7, langsung ketua BB7-nya. Ketua BB7-nya. Jadi beliau ternyata mengumpulkan kliping-kliping dan nama-nama dia. Pak Sunario pun penasaran juga siapa perancangnya begitu. Jadi pada sampai saat itu belum ketahuan siapa sebenarnya perancang. Karena kan isu yang berkembang kan M Yamin gitu. Sampai para mangga BB7 pun mengatakan Pak diduga Muhammad Yamin. Jadi nama Pak Hamid tidak muncul. Begitu kan? Nah, Pak Sunario bisa enggak klipingnya kumpulan berita di majalah Intisari, di harian-harian, hanya bicara tentang lambang negara. Nah, di kumpulan clipping itulah saya minta petunjuk dengan Pak Sunario. Pak Sunario kira-kira yang bisa menceritakan agak valid nih siapa gitu kan. Kamu temui wartawan Istana kesayangan Presiden Soekarno. Beliau masih hidup. Masih hidup? Dia sekarang mengelola harian Merdeka, Pak Solihin Salam. Alamat saya minta, saya bertemu dengan beliau kan. Rupanya dia juga menyimpan transkrip tentang perancangan lambang negara. Dia pun ada. Dan dia pun penasaran dokumen-dokumen lainnya di mana. Tapi apakah waktu itu karena beliau udah tahu siapa perancang? Karena Solihin Salam kan Solihin Salam kan menemui Sultan Hamid. Dia wawancara. Dia sebagai wawancara Sultan Hamid. Sultan Hamid menemui Hatta. Jadi wawancara tentang perancangan lambang negara pada Solihin Salam, transkripnya lengkap, wawancara tahun 67. Beliau wawancara dengan Pak Hamid, berarti Pak Hamid sudah keluar dari tahanan politik ya. Dibebaskan oleh mahasiswa. Nah, transkripnya betul rentetannya, tapi dokumennya mana? Pak Solihin Salam juga sebagai wartawan hanya nemu satu bagian saja di majalah Intisari dengan coretan, tapi di mana dokumen ini? Itu udah ada juga ya? Iya ada. Penasaran juga dengan transkrip ini. Berarti beliau waktu itu juga belum tahu siapa perancang soalnya. Tidak tahu, kan dia wawancara dengan Sultan Hamid tentang proses perancangan ini. Nah, jadi kata Pak Solihin Salam, kata kuncinya klunya sebenarnya ini lambang negara RIS. Jadi saya hal itu. Iya. Betul lah Pak Solihin Salam dengan lambang negara RIS. Lihat nih. Disahkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 50. Ada pidatonya, videonya ada di Arsip Nasional kan gitu kan? Ya kan? Di mana Soekarno pidato di Istana Prambors itu lingkaran hidup Pancasila. Di situlah pertama
Bung Karno pidato. Tahun 58, 22 Juli 1958 menjelaskan tentang lambang negara, ya kan? Nah, berdasarkan transkrip itu dengan berbagai kumpulan clipping, ya kan? Terus coba kamu cari buku sekitar Pancasila. Ini masih rekomendasi dari Pak Solihin Salam. Siapa pengarangnya? Dr. Andes Akmal Suca. Dia dosen IPKIP di Lampung, Universitas Lampung. Tapi bukunya sekitar Pancasila coba dicari di Perpustakaan Nasional. Ada, kebetulan. Saya fotokopi, ya kan? Di situ ada beberapa pernyataan yang menarik. Patut setelah dia meneliti juga transkripnya yang sama, dia di buku itu patut diduga bahwa perancang lambang negara ini, ya kan, Sultan Hamid II. Tapi masih patut diduga. Patut diduga. Kan ada data valid yang langsung mengarahkan ke sana. Iya, dari transkrip tadi kan, dari lambang negara. Ya kan, ada 2 rancangan terbaik anak bangsa, Yamin dengan Hamid. Tapi patut diduga yang sekarang ini adalah yang merancang Sultan Hamid. Tapi karena Pak Dr. Akmal Suca tidak hanya paparan narasi aja kan, dokumennya mana? Ini jadi persoalan, kan gitu. Nah, jadi sehingga menggunakan patut diduga. Makanya menggunakan istilah patut diduga. Jadi sampai ada penelitian yang tidak terbantahkan. Nah, gitu. Kan betul kan saya sudah meneliti. Tapi kan saya tidak mungkin saya pergi ke Lampung karena Lampungnya udah dapet gitu kan. Lalu saya menemui pembimbing saya kebetulan sangat detail. Pak Profesor Dr. Dimiati Hartono, pembimbing kedua itu Profesor Ajari, pengajar ilmu negara di UI ya. Kata Profesor Dim mengarahkan saya, tesis saya itu, kamu kumpulkan dulu literasinya, dokumennya, dulu. Setelah kamu petakan semua literatur ini, coba kamu bikin kronologisnya. Karena penelitian kamu metodenya sejarah hukum. Tapi ingat ya, dia ingatkan saya, penelitian sejarah tetap kamu bisa gunakan, tapi ini sejarah hukum. Ini hukumnya yang perlu dimensi hukumnya kan? Harus dibuktikan dengan dokumen sejarah loh. Dia memberi contoh Profesor. Sampai saya itu akhirnya bekerja di kantor beliau. Ya kan saya balik dari Salemba ke Kuningan. Kantor beliau Pak Din itu kan di Kuningan. Kantor Dimiati Asosiasi Advokat kan gitu. Jadi saya akhirnya udahlah kamu bekerja di sini aja katanya. Apa bekerja di sini? Padahal awalnya mau meneliti supaya kamu nggak ngerti. Karena kamu kan dari daerah kan gitu kan, bolak-balik kan ya. Jadi saya kerjanya cuma menyusun literatur ya. Di situ di kantor Pak Din. Jadi setiap jam 4 sore setelah beliau aktivitasnya nggak ada, dia balik ke Kuningan, mulai saya konsultasi tentang tesis saya di meja beliau sampai malam, ya kan? Malam. Jadi literatur saya kumpulkan semuanya, termasuk buku-buku ya, clipping tadi yang saya dapat dari dulu. Nah, bikin kronologisnya, draftnya, karena kalau sejarah hukum itu clue-nya itu di kronologis. Riwayat, tanggal sekian ada apa peristiwa hukumnya, tanggal dia peristiwa hukumnya. Dan apa bukti itu? Itu yang berat itu. Kronologi lah, udah nih sudah. Selesai kronologinya, dokumennya. Nah ini dokumennya yang mana ini? Ya kan? Saya bisa tunjukkan ya, tunjukkan supaya ini menariknya untuk episode kita pada hari ini. Jadi bukan hanya narasi tapi langsung memperlihatkan dokumentasi, langsung berkenaan dengan bagaimana perumusan Pancasila ini. Jadi kan ini Yamin sama Sultan ini kan buat sketsa. Dua model usulan untuk karena di dalam literatur yang saudara kamu dapatkan di dalam buku Hatta halaman 112 menyatakan ada 2 rancangan terbaik tentang lambang negara. Ini Bung Hatta. Satu dari Yamin, satu dari Hamid. Di buku
Bung Hatta menjawab, terbitan Gunung Agung tahun 2008. Hanya masalahnya buku itu pun saya dapatkan di Senen, Loak. Udah kan tuh. Karena saya ke Bibit 7 nggak ada lagi. Karena bersamaan itu kan ada Bibit 7 masih eksis. Begitu buku itu terbit, seperti hilang. Ada dua, buku Hatta Ansel dalam bahasa Inggris diterbitkan di Singapura, Bung Hatta menjawab diterbitkan di Indonesia. Nah, kata Pak Adin, tidak mungkin lambang negara ini langsung begitu. Iya, pasti ada proses. Ada proses, ada sketsa. Mana sketsanya? Ya kan? Saya dapatkan. Nah, pertanyaan, bagaimana saya mendapatkan dokumen ini? Ya, itu juga. Ini jadi permasalahan. Itu juga menjadi pertanyaan. Cari dokumen sejaman. Kronologi sudah disetujui oleh Pak Adin. Dibuatkan dulu. Udah. Timeline-nya tuh. Ya, timeline-nya sudah. Ini ada timeline-nya itu. Iya. Timeline-nya sudah dapat nih. Ini saya masih simpan nih timeline-nya. Kronologis nih. Ya, masih simpan timeline-nya. Lengkap tahun-tahunnya. Tahunnya. 13 Juli, 16 Agustus, 1945. Di dalam peristiwa hukum ini kan Anda menyebutkan sketsa Yamin dan sketsa Sultan Hamid. Seperti apa modelnya? Mana dokumennya? Kan gitu. Terus saya pulang lagi harus bawa surat tugas nih, menyampaikan dokumen kan? Iya, nggak mungkin kan KUI. Terus saya berkumpul di asrama mahasiswa Kalbar di Kampung Melayu. Waktu itu diketuai sekarang Julpidar. Sekarang bukan DPRD Kota Pontianak, itu saksi hidup itu. Beliau ketua KPNKB-nya. Iya. Bung Jul, gimana saya dapatkan ini? Ada kerabat Sultan Hamid di Jakarta, di Jeruk Purut katanya kan? Itulah Pak Mak Yusuf Al-Qadi, ya kan? Tapi kan untuk menemui dia ada surat tugas dari UI. Iya. Ke UI dulu Salemba, bikin surat tugas. Diantarkan saya lah ke Jalan Jeruk Purut menemui Maksud Al-Qadri. Nah, rupanya dokumen lambang negara ini oleh Sultan Hamid sudah diserahkan ke Haji Mas Agung di Yayasan Idayu Senen itu. Ini dokumennya, ini fotonya, butuh dokumen penyerahan. Di Yayasan Sedayu. Iya, yang jauh. 8 Juni 1974. 74. Ya. Berarti Pak Hamid menyerahkan dokumen ini yang saya pegang ini 8 Juni 1974. Baik perancangan dari Yamin maupun rancangan dari Sultan Hamid sendiri. Ya kan? Ini kalau boleh tahu Yayasan Idayu ini? Yayasan Idayu memang Adi Mas Agung ini memang kolektor ulung sampai dengan dokumen tentang pembuatan kitab dia punya. Bukannya, dia nih, jadi memang diserahkan. Nah, atas usulan Pak Mak Yusuf Al-Qadi. Pertanyaannya kenapa tidak diserahkan atas nasional? Iya. Ya kan? Ini kan dokumen negara sebenarnya. Ya kan? Itu menjadi pertanyaan. Nah, jadi atas usulan Pak Mak. Ya kan? Nah, kalau Super Semar kan diserahkan ke atas nasional. Ya kan? Ini tidak diselamatkan karena Mas Agung pertama punya mikrofilm. Satu, yang kedua Mas Agung pasti amanah. Yang punya Yayasan Idayu, dan di hadapan notaris Albert Lau. Ini Albert Lau. Ini Albert Lau. Ini Pak Mak, Pak Nuradi, ini Mas Agung, ini Pak Hamid menyerahkan. Lalu menulis di atas kertas. Ini kertasnya. Ya, saya bacakan saja. Kayak RTC. Apa itu? RTC, Round Table Comprehensive. Jadi kertas di KID. Pertanyaannya, kenapa Pak Hamid harus menulis di atas kertas RTC? Round Table Comprehensive meja bundar. Itu tadi menandakan bahwa ini rencananya kan bergaris. Iya. Ya, ini kan kertas berharga istilahnya. Iya. Ya, begini. Jadi Pak Hamid menyerahkan 2 buku-buku dan file lambang negara.
Jadi gini, Mas Agung yang saya hormati, mudah-mudahan sumbangan pertama ini ya bermanfaat bagi negara kita yang dicintai oleh kita. Hamid. 18 Juli tahun 74. Satu kebiasaan Sultan Hamid adalah ketika dia menulis ada tanggalnya. Itu menjadi pelajaran lagi. Jadi pada tangan 18 Juli tahun 74. Ini kita bisa contoh ya bagi generasi milenial lah. Dan kalau memang pesanan Nabi juga kan. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu ya sebaiknya itu ada atas tulisan di situ. Iya. Kemudian di kedua, selanjutnya saya perintahkan saudara untuk datang ke rumah saya untuk pilih buku-buku yang saudara anggap penting bagi Idayu. Jadi buku-buku beliau itu mau disumbangkan ke Idayu gitu loh. Oh gitu. Nah, yang penting adalah yang diparak lagi nih, Pak Hamid. Ya. Kemudian saudara Mahadum, apakah file mengenai lambang negara kita juga dihargai jika iya harap diterima? Jadi lambang negara ini harap diterima. Kata Mas Agung, baik disimpan, maka diberikanlah prosesi penyerahan. Pokoknya ini gitu loh. Ya, jadi saya mendapatkan dokumen ini di Yayasan Idayu. Dan sekarang masih ada di sana. Sekarang Yayasan Mas Agung namanya. Oh ya, berubah ya? Berubah karena Mas Agung sudah meninggal, sekarang diteruskan oleh anaknya ke Mas Agung di Senen. Tapi masih ada ya? Toko Gunung Agung, iya. Yayasan Mas Agung di belakang Yayasan Idayu. Ya, nah ini terselamatkan semuanya. Nah, mungkin bisa diperlihatkan. Baik. Yang mana ya? Nah, yang tadi ya, mulai. Jadi yang tadi yang yang saya dibimbing oleh Profesor Dimiati atau kan? Iya. Ini sketsa Hamid. Oh, ini yang dibuat oleh Sultan Hamid. Sketsa Hamid. Nah, sketsa Hamid ada ciri khas. Ya. Dari sketsa Hamid, ya ada garis tebal hitam. Garis hitam. Garis khatulistiwa. Di lambang negara ini yang namanya garis khatulistiwa. Nah, ini ada teratai ini sketsa awal ya. Nah, sketsa awal. Kemudian ini versi Sultan Hamid. Versi Muhammad Yamin. Ini Sultan Hamid. Oh, ada juga. Ada. Kan di dalam perintah pasal 3 ayat 3 Konstitusi 49 membuat lambang negara, penetapan lambang negara dan materai lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah. Itu perintah konstitusi 49. Perintahnya. Jadi lambang negara itu atas melaksanakan perintah konstitusi. Iya. Nah, ini sketsanya dari M. Yamin. Yang menurut buku hukum harta menjawab halaman 112 ya ada sinar-sinar matahari, betul ya? Oh, yang sebelah sana ya? Ini ya, semua ada sinar matahari. Oh, yang di background. Ini ada sinar matahari. Lalu ada banteng ya, sinar matahari ya. Kemudian ini sketsa tulisan. Semua ini sketsa Yamin. Berarti ada 2 rancangan ya. Nah, ini materai, rencana materai. Republik Indonesia Serikat ya. Betul ya? Nah, berarti ini punyanya M. Yamin. Dan ini terakhir. Ya, endingnya ya. Endingnya punya Pak Yamin. Kalau endingnya tadi Sultan Hamid, nanti saya buka ini dulu. Ini Cendra Sengkala. Ini kode coba Cendra Sengkala. Apa maksudnya? Jadi ada matahari, ada 2 kapal, Cendra Sengkala. Jadi maksudnya 27 Desember 49. 27 Desember 49. Kan bis terbentuk pengakuan kedaulatan. Iya. Tapi karena ada sinar-sinar matahari, menurut buku harta menjawab terpengaruh Jepang. Maka ketika ini dibawa dalam rapat panitia lambang negara dibentuk panitia ditolak. Jadi yang diterima adalah rancangan dari Sultan Hamid. Nah, tapi walaupun diterima punya Hamid, ya tetap proses panjang. Iya. Tetap ada perbaikan-perbaikan. Ini desain terakhir. Belum. Ini masih awal Garuda.
Jadi Pak Hamid itu membuat lambang negara itu bahan dasarnya dari candi-candi sketsa-sketsa burung Garuda berbagai candi yang dikirim oleh Kiai Dewantara dari Jogja ke Pak Hamid. Kan Pak Hamid di Jakarta, di Hotel Inggris kan. Nah, jadi ada juga pengaruh-pengaruh dari dikumpulkan bahan-bahannya dari hasil sayembara tahun 47 itu, yang satu pun tidak memenuhi syarat semiotika, tidak seperti ini kan, ini buat sketsa. Tapi ini ekornya 7, Sabta Praja, 7 kan? Iya. Saja. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang bahan dasarnya mitologi dari Garuda. Lambang-lambang kerajaan. Garuda itu kan setengah burung, setengah manusia. Abstrak ya. Abstrak. Belum terlalu jelas. Kalau bentuk alamiahnya kan Jatayu, ya kan? Nah, itulah nanti ini yang dibandingkan dengan lambang kerajaan Sintang oleh Pak Hamid. Oh ini. Nah, ini setelah, memiliki kaitan ya. Ini setelah ini dilukis oleh Dula. Dula ini siapa? Dula itu pelukis istana. Oh, pelukis istana. Nah, dan gambar ini dari sketsa ini dilukis oleh Dula dan dibayar Dula oleh Pak Hamid dengan gaji beliau sebagai Menteri Negara. Jadi dilukis. Nah, ketika gambar ini dilihat oleh Mas Agung, Mas Agung bertanya, ya kan? Ini gambar dari siapa? Karena ini yang terbit di Harian Merdeka oleh Solin Selam. Oh, ini ada yang yang tadi saya kumpul dari klip itu. Ya kan? Betul. Hanya ini aja nih yang terbit Harian Merdeka. Makanya patut diduga Sultan Hamid. Tapi ada yang menduga Yamin, begitu loh. Karena belum ada kronologi sejarah. Belum ada. Baru ini aja yang terbit di Harian Merdeka. Di buku majalah Intisari juga itu juga. Ini juga. Di clipping cuma ini aja. Tapi gambaran sebelum itu belum ada yang belum ada. Sketsa ini belum ada, belum dapat hanya ini. Sedangkan saya cuma bawa yang ada yang ini kan gini. Yang awal ini yang dari. Tahu kan? Pertanyaannya dari sini ke sini gimana nih prosesnya kan? Betul. Ya kan? Lalu diklarifikasi, lalu Sultan Hamid menulis di bawahnya. Maaf Dek Mas Agung, ya, foto ini sebetulnya adalah ciptaan saya pertama yang selanjutnya diperbaiki. Foto ini ya tidak berharga. Hamid 18 Juli tahun 74 juga. Nah, karena ini menurut Sultan Hamid dibawa 8 Februari 1950 dalam rapat panitia lambang negara, ditolak, dikritik oleh Muhammad Nasir sebagai anggota panitia lambang negara karena terlalu mitologis. Setengah burung setengah manusia, lalu ada tangan memegang perisai. Betul, kelihatan itu ada campuran antara burung dengan manusia. Karena kan bahan dasarnya dari tadi Garuda berbagai candi. Mitologi itu ya. Yang dikirim oleh Kiai Dewantara. Jadi kan Sultan hanya merancang saja kan gitu. Betul. Merancang. Nah, kemudian ini berjalan terus. Jadi kan berarti dua-duanya ini awalnya ditolak. Enggak. Yamin kan tadi ditolak karena di sinar matahari. Tapi kalau Pak Amin diterima, cuma dikritik. Oh, diterima tapi dikritik. Ditolaknya itu karena terlalu mitologis. Ini diterima atau ditolak atau dikritik? Ditolak karena terlalu mitologis. Sehingga harus disempurnakan. Harus diperbaiki. Artinya kan rancangan Sultan Hamid pertamanya ditolak oleh panitia lambang karena dikritik. Artinya ditolak itu maknanya dikritik karena terlalu mitologis. Masa lambang negara kita seperti ini? Masa gitu. Ini kan akan untuk wakil negara ini kan gitu. Kalau mitologis kata Muhammad Nasir. Jadi diperbaiki. Maka Sultan Hamid melakukan perbandingan dengan lambang-lambang negara lain. Amerika, Eropa, ya kan, Mesir, Irak, Iran, rata-rata elang Raja Wali di dunia. Rata-rata elang ya. Rata-rata elang. Nah, lagi negara di Timur Tengah kan elang itu. Elang. Bahkan bendera Sayyidina Ali elang Raja Wali, kan gitu kan? Jadi akhirnya Hamid bersepakat. Ya sampai Pak Hamid itu mengundang
para panglima Dayak di Hotel Besides untuk memberikan sumbangan. Burung apa? Sumbangan. Usulan saya nih dikritik oleh Muhammad Asli gitu loh. Ada yang mengusulkan lambang negara, enggak bisa terbang enggak. Elang Raja Wali, raja segala burung, elang Raja Wali, eagle. Nah, maka dibuatlah. Setelah ini diperbaiki. Nah, gundul. Tapi kakinya masih ke belakang, kepalanya gundul. Lihat gundul ya. Iya. Kepalanya gundul. Nah, inilah yang kemudian ditetapkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 1950. RIS. Nah, ini kan pertanyaan nih Pak. Inilah negara kita pertama kali punya lambang negara. Jadi siapa yang mengusulkan pada waktu pembahasan di RIS ini? Ya kan disampaikan kepada Muhammad Hatta, Perdana Menteri. Jadi jadi rancangan Yamin dengan rancangan Hamid kan dibawa ke panitia lambang negara. Ya kan? Yang diterima punya Hamid, cuman dikritik. Kalau punyanya Hamid kan sudah, punyanya Yamin kan sudah ditolak. Kalau punyanya Hamid ditolak dengan perbaikan, ya, karena selalu mitologis, diperbaiki terus, ya, kemudian diperbaiki menjadi elang Raja Wali, ya kan? Tapi yang memperbaiki ini tetap Sultan Hamid. Sultan Hamid sketsa, karena dia buat perbandingan. Jadi tetap yang pada akhirnya melakukan perbaikan ini adalah Sultan Hamid. Sultan Hamid buat rancangan perbandingan elang. Saya punya bahannya tentang elang-elang Raja Wali. Paling tertua itu adalah Polandia, kerajaan Polandia. Sampai saya mendapatkan referensi dari kantor duta Polandia. Duta Bahasa Polandia. Karena itu lambang elang yang tertua tuh Polandia. Polandia ngambil dari Mesir, kemudian sampai ke Eropa kan gitu kan. Nah, dan sketsa yang dipegang sketsa yang dibuat oleh Sultan Hamid itu mirip sekali dengan lambang dari Polandia. Dari Akademi Militer. Kami kan Akademi Militer. Dia mahasiswa ITB yang tidak selesai kemudian Akademi Militer kan. Jadi dia tidak punya background memang untuk. Nah, waktu ini diresmikan, Bung Karno pidato sebagai Presiden RIS yang dilantik di Yogyakarta kan. Lihat kepalanya gundul, ya kan? Ada videonya itu ya, ada Hamid di samping ya. Kepala dulu mirip elang Raja Wali gondol Amerika. Ya kan? Nah ini tolong diberi jambul. Tolong diperbaiki ya. Diperbaiki lagi gitu ya. Gimana caranya ya? Caranya. Kepada Hamid, karena Hamid sebagai perancang kan. Akhirnya diberi jambul. Diberilah 2 itu ya. Saya punya dapat foto aslinya yang membuat saya terakhir mendapatkan dokumen ini, paling terakhir dokumen yang saya temukan ini. Nah ini kan, ya dibuat jambul lah, udah mirip seperti sekarang kan, 17, 8, deka kan, hanya kakinya ke belakang. Terang binikat lu ya kan? Ini dikritik lagi oleh Soekarno. Jadi memang Soekarno banyak berpengaruh terhadap kritikan, mengkritik kurang kuat Hamid. Di dalam transkrip Sultan Hamid menjelaskan, memang begitu kalau burung terbang, memegangnya dari membawa barang, ya kan? Tapi ini kan usulan Bung Karno nih, Bhinneka Tunggal Ika. Nanti saya jelaskan makna sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dirubah ke depan. Dirubah ke depan. Inilah yang kemudian yang saya dapatkan tadi tuh. Ini baru tuh. Dari sini, ya, dari sini, ya kan? Ini foto aslinya dari sini ke sini. Di posisi Soekarno. Rule karena Sultan Hamid selama merancang lambang negara, baik Yamin dan Hamid punya ahli semiotika, namanya rule. Ada memang ahli. Makanya lambang negara kita memang memenuhi syarat semiotika hukum. Ada lambang ikonnya, perisai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 3 simbol. Yang dijadikan satu. Yang saling terkait, Pak. Yang saling terkait. Jadi memenuhi syarat-syarat ilmu semiotika gitu loh. Dan punya konsultan ahli semiotika. Namanya Mr. Lu yang juga yang mendirikan Tugu di Surabaya.
buaya dengan itu. Buaya dengan Apa ya? Ikan lah, buaya, tugu. hiu kak. Ya, itu Mister Lu. Itu Ya kan? itu tulisannya apa itu Pak? Nih, Ya. Yang Mulia Sultan Hamid itu hebatnya, ini jadi pelajaran bagi generasi milenial ya. Iya. Walaupun antara Bung Karno dan Sultan Hamid beda paham, Kadang-kadang. federalis yang satu federalis yang satu republik, Iya. ya, tapi tetap dia memanggil yang Mulia Sultan Hamid. Oh ini tulisan Bung Karno. Bung Karno, menurut Menteri Negara, kami memang kedua Menteri Negara dia, Iya. Jenderal Portofolio. Menurut pendapat saya, lukisan Rul ini, ya, membuat lambang negara kita lebih kuat, ya, karena kan kakinya memang dirubah sudah. Nah, maka untuk itu saya tetapkan bahwa onward rule ini, sketsa rule ini, onward rule ini yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi berapa ribu rupiah karena bayar. Sultan ini Dullah melukis ini dibayar, bukan gratis. Walaupun sketsanya dari Hamid, dia upah untuk lebih memaksimalkan. Karena Dullah ini adalah pelukis istana kesayangan Bung Karno. Pelukis istana dia terkenal, ya. Jadi lebih baik kita kurang lambang negara kita kurang sempurna. Saya harap yang mulia ya mengambil tindakan seperlunya. Contoh tentang saya merdeka 20 Maret 1950, berarti masih RIS ya. Disposisi ini ya. Disposisi. Nah, nanti ini lambang ini diajukan ke Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS kan gitu. Perdana Menterinya kan Muhammad Hatta. 1950 masih bulan Maret nih, 2 Maret 50 ya, masih RIS kan. Lalu didukis kembali oleh Dullah kan, lebih baik jika dulu bayar lagi Dullah. Didukis sama Dullah, kakinya sudah ke depan dah. Ini loh yang sudah diperbaiki. Ini yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Ini yang dipamerkan di Hotel di Sindes, disebarkan ke seluruh Indonesia oleh negara lukisan ini. Dan ditetapkan lukisan inilah ada warnanya, ada berwarna yang nanti kalau kita lihat ke Monas itu, itulah mencontoh ini ikonnya. Tapi apakah Sultan Hamid selesai tugasnya dengan ini? Setelah ini dilukis oleh Dullah, disebarkan ke seluruh Indonesia, Republik Indonesia Serikat, selesai? Tidak. Dibuat ukuran. Sampai sedetail itu. Lebar saya berapa, lebar ini, supaya kalau orang menggambar lambang negara itu ada aturannya ini. Tidak salah lagi. Tidak salah ini, ya kan? Ini ada foto aslinya. Ini yang diserahkan kepada Idayu, disimpan di Arsip Nasional. Inilah rancangan terakhir Sultan Hamid. Dan gambar inilah yang dilampirkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Namun kan PP itu melaksanakan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1950. Makanya waktu saya ujian tesis ditanya, ya kan, lambang negara siapa yang ada dalam lampiran PP 66? Rancangan Sultan Hamid terakhir kalinya yang diperbaiki untuk yang terakhir kalinya sesuai dengan disposisi. Nah pertanyaannya, ini yang terakhir ini siapa yang gambar? Masih pelukis istana atau ini Sultan Hamid? Secara keseluruhan? Sultan Hamid, sudah Hamid ini. Lengkap dengan ukurannya. Dullah nih, Dullah. Lalu dibuat ukuran. Ini Sultan Hamid. Sultan Hamid. Saya punya fotonya aslinya. Nih. Yang paling sudah berwarna. Sudah berwarna, ada ukurannya. Ini disimpan di Idayu, tidak di Arsip Nasional. Yang di Arsip Nasional yang berwarna, yang ini berwarna, yang di bawah berwarna. Ini ada ukuran. Makanya saya ditanya ketika ujian tesis. Berdasarkan pasal 4 PP 66, itulah rancangan terakhir Sultan Hamid. Di bawah UUD 50. Berarti lambang negara ini masih lambang negara RIS? Tidak. Menjadi lambang negara kesatuan di bawah UUD 50, tapi
tentang lambang negaranya diatur dengan peraturan pemerintah nomor tahun 51 tentang lambang negara. Ya. Berarti kan belum masuk materi muatan konstitusi. Karena perintah pasal 3 ayat 3 UUD 90 tentang lambang negara diatur dengan peraturan pemerintah kan gitu. Ya, secara umum saja ya. Iya, lalu kan kita bergeser ke tata negara kita. 5 Juli 1959 kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Dekret Presiden, ya kan? Dekret 5 Juli. Ya? Diberlakukan lagi Undang-Undang Dasar yang 18 Agustus 1945 itu, kan? Iya. Yang tidak ada pengaturan tentang lambang negara dan lagu kebangsaan, hanya 2 materi muatan yang diatur, ya, yaitu bendera dan bahasa, kan pasal 36. Nah, penelitian saya kan selesai, tesis, kan, kemudian kami punya agenda, pameran pertama kali di Istana Kadriah. Waktu itu ketua panitianya almarhum Bapak Rusdi Said Esa, dosen Fakultas Hukum. Ya, dan beliau moderator, memandu narasumber 2 orang narasumber. Saya selaku peneliti sejarah hukum negara tesis saya di UI, dan Pak Uun Mahdar, dosen UPB, karena dia selesai juga makalah tentang lambang negara, tapi dari sisi hak cipta. Kalau saya kan dari sisi sejarah hukum. Beda fokus, gitu kan? Kita juga pameran di situ. Nah, kemudian hasil rapat tokoh-tokoh masyarakat waktu itu masuk tahun 2000, kita ada agenda amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Panitia ad hoc MPR, ya, itu kan di pelajaran tata negara itu ada, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang materi muatan yang di dalam peraturan pemerintah ini di bawah UUD 90, kita naikkan materi muatan menjadi muatan Undang-Undang Dasar. Maka rapatlah kita bentuk panitia besar-besaran. Untan juga punya dalih dengan Pak Gubernur Kalimantan Barat. Ya waktu itu, ya, Pak rektornya Ibu Purnamawati, kemudian Aspin, gubernurnya Pak Aswin, ya kan? Kita pameran di Kapos Teles, sekaligus mengundang panitia MPR DPR dan Pak Akbar Tanjung datang, dan saya menerangkan, ada di surat kabar itu saya menerangkan tentang ini. Maka kemudian nutulan rapatnya, saya kan narasumber, Pak Uun Madar juga narasumber, Pak Profesor Dinyati Hartono pembimbing saya tesis didatangkan. Pembimbing skripsinya Pak Uun Madar yang dalam bentuk makalah, Pak Profesor Sumanti dari Unpad didatangkan. Jadi kan valid. Betul. Kan? Betul, ini yang meneliti, kasihnya meneliti kan. Nah, hasil rekomendasi terakhir nutulan rapat itu adalah 2 dosen Fakultas Hukum, yaitu Bapak Profesor Dr. Gandawiko dulu, dengan Pak almarhum Dr. Firdaus. Itulah nutulan rapat usulan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pak Profesor Hukum punya peranan itu. Punya peranan ternyata, Pak. Kita ini baru tahu ternyata. Ya? Bunyinya adalah pasal 36A, lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadinya rumusan nutulan rapat itu lambang negara Republik Indonesia adalah Elang Raja Wali Garuda Pancasila, ya. Kemudian yang kedua pasal 36B lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Itu usulan dari Kalimantan Barat. Luar biasa. Ya, IO pameran, IO seminar nasional adalah Bapak dekan kita, Dr. Syarif Hasim, itu ketua panitianya. Ternyata kita Pak Said Al-Qadri sebagai anggota DPR menunjuk Pak Syarif Hasim, Dr. Syarif menjadi ketua panitia pelaksanaan seminar. Jadi tanggung jawab beliau untuk pameran, dia bikin acara random, acaranya pameran, undang wartawan, itu tanggung jawab Hasim itu. Ya, menyebar undangan itu Pak Hasim, karena yang hadir itu seluruh Kalbar, raja, tokoh Kalbar, sejarawan, cendekiawan, hampir 500 undangan, ditambah lagi
undangan dari Jakarta kan? Ya, jadi memang peranan kita pada saat itu terhadap amandemen undang-undang ini, undang-undang dasar ini cukup. Jadi Fakultas Hukum ini punya peranan, Undan juga punya peranan. Nah, masyarakat kabar punya peranan ini yang sebenarnya harus kita sampaikan kan? Betul. Nah, ini catatan sejarah. Catatan. Nah, para pemirsa, di sini terbuka wawasan kita berkenaan dengan ternyata masyarakat Kalimantan Barat itu harus berbangga. Iya. Karena ternyata bahagian hal yang terpenting dalam negara kita itu adalah lambang negara, itu ternyata itu buah hasil dari Sultan kita ya. Sultan Hamid kita. Materi muatan amandemen Undang-Undang 45 adalah aspirasi dari elemen tokoh-tokoh masyarakat Barat, termasuk Universitas Tanjung Pura, termasuk Fakultas Hukum. Dan beberapa nutulennya sudah pulang tanah pula Pak Dr. Firdaus kan. Beliau yang merumuskan dulu dua itu. Diterima oleh Pak Akbar, nutulen itu diserahkan kepada Pak Akbar Tanjung karena datang kali itu kan. Lalu dibawa ke panitia ad hoc, masuklah pasal 36A, 36B, 36C, lebih lagi diatur dengan undang-undang. Nah, kita tunggu undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Tahun 2009 keluar Undang-Undang Nomor 24. Kita harapkan di undang-undang itu disebutkan perancangnya Sultan Hamid. Sekarang ini menjadi pertanyaan, Pak. Nah, karena ternyata setelah kita melihat paparan yang sangat luar biasa lengkap dengan data-data dokumen sejaman, dokumen yang diungkapkan oleh Bapak Tuliman ini, kok bisa ya sampai sekarang ini kelihatannya rasa-rasanya ini pencetus dari lambang negara kita ini kurang mendapatkan dukungan atau mungkin referensi yang memperlihatkan ini. Apa yang menjadi faktor sebenarnya sehingga dokumen tentang ini sangat minim ya? Kan tahun 2000 kami seminar masuk ke amandemen. Terbit Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 di mana perancang lagu kebangsaan disebutkan namanya. Kayak kan Sultan Hamid tidak disebutkan. Padahal perancangnya Sultan Hamid kan gitu. Ini menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Nah, karena wakil anggota DPR dari Kalbar itu Pak Guci Samsudin hanya seorang. Dulu ada praksi ABRI, kita kalah suara. Ya kan? Tapi narasi tentang lambang negara ada di Undang-Undang Nomor 29. Nah, lalu kami Yayasan Sultan Hamid II itu mengatur strategi gimana? Google kosong, tidak ada tentang dokumen negara. Jadi kita posting aja semua dokumennya di Google. Hasil penelitian saya, ya kan? Kita setar. 2011 saya bentuk blog Raja Wali Garuda Pancasila tadi itu, ya kan? Semua hasil penelitian saya posting di situ, ya kan? Ternyata ini menjadi inspirasi bagi generasi milenial. Mulailah satu persatu mahasiswa menulis. Amsari Dimyati, ya, dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah, menulis sejarah Sultan Hamid, apakah dia terlibat westering atau tidak. Itu tes dia di UI, saya kan sejarah. Kemudian Yusuf Fandi, DIKB, ada 3 lagi dari Universitas Semarang, kemudian dari Kalsel juga mengangkat dari sisi hak cipta. Jadi dari tesis saya dengan tesisnya Pak Dimyati, Amsari Dimyati, itu memunculkan penelitian skripsi. Nah sekarang Pak, apakah referensi berkenaan dengan hal ini yang memperlihatkan Sultan Hamid II itu sebagai perancang negara itu sudah ada? Sudah ada, jadi MPR menerbitkan buku 4 pilar. Dan di situ disebut ya Sultan Hamid. Kemudian beberapa stasiun TV, Kompas TV, ya kan, ICTV, ya kan, TVRI, terakhir kemarin ini TVRI. Membahas berkenaan memberitakan tentang ini. Kemudian kita berjuang. 2016 baru diakui. 2016. Saya teliti tahun 99 selesai, 2000 amandemen, 2016 baru diakui oleh negara. Tentang pengakuan tentang hasil karya Sultan Hamid II. Jadi ini udah diakui oleh negara? Udah diakui. Jadi setara dengan bendera merah putih. Ya, Ibu Fatmawati kan menjadi benda cagar budaya non benda, ya kan? Didaftarkan di Dikbud,
Tapi waktu itu saya diuji kembali, Bung, diuji lagi di hadapan 14 profesor lintas perguruan tinggi di Didibut. Saya, almarhum Pak Yusuf Lagardi, lalu konferensi Asia Bandung, ya kan, ketua musim kan pameran pertama kali di sana di Museum Asia Afrika. Kemudian terakhir di Istana Merdeka. Jadi kami bawalah, ya, ketua. Jadi saya setelkan video dari Setnek, kan resmi dari negara. Jadi saya atur strategi waktu itu. Imam saya diuji kembali tesis saya. Jadi banyak orang yang mempertanyakan tentang itu ya. Saya minta dengan panitia Dibut, tolong kita nonton 10 menit dulu, nanti bisa di ya, video dari Setnek, dari Kemenlu Humas Asia Afrika yang diputar di Setnek. Itu berkenaan dengan sejarah negara. Pancasila ini. Resmi dari negara kan? Resmi dari berarti, kan? Jadi tontonlah 14 profesor lintas perguruan tinggi untuk menguji untuk masuk jadi bidang cagar budaya kan itu. Jadi setelah itu ada satu pertanyaan kepada saya. Karena dari Arsitek Nasional menunjukkan yang lukisan, yang ini berwarna. Saya tunjukkan yang ini. Iya kan? Nah, lalu para profesor dari perguruan tinggi dan Jogja nggak salah itu dari UGM. Dokumen aslinya berada di mana sekarang? Yang ini. Saya bilang, Prof, maaf Prof, dokumen ini ada di Yayasan Idayu. Jadi sekarang di Arsitek Nasional cuma yang lukisan. Dari sini ke sini kan? Terakhir sempat juga bentak itu profesor dari UGM nggak salah ya. Masa negara sebesar ini nggak punya arsip. Nah besoknya akhirnya kunjungan kepada profesor ke Yayasan Idayu untuk membuktikan ini ada kan. Nah itulah makanya diberikanlah sertifikat tentang pengakuan bahwa lambang negara ini karya Sultan Hamid II gitu. Ini perjuangan perjuangan panjang itu baru 2016 loh diakui. Nah lalu kita usulkan jadi pahlawan nasional, ya kan? Kita bikin naskah akademik, ya. Jadi kalau diterima jadi pahlawan nasional, maka yang menerima sertifikat itu adalah dari kerabat Kesultanan Pontianak. Dan kita tunjuk waktu itu Pak Dr. Hasan Qasim. Ya kan? Tapi di tengah perjalanan itu, yang sempat viral itu, ya kan? Ada isu yang berkembang, Sultan Hamid fitnah kan? Bahwa dia terlibat bersedih. Sedangkan kita bisa membuktikan dengan tesis Amsari Dimyatian, kemudian nanti jadi tamu Freskesian, bahwa dia bebas tujuan primernya, tidak terlibat berseling. Karena Sultan Hamid sama Hatta tahun 50 Januari berada di Pontianak, lokus deliktinya di Bandung, tidak ada hubungannya. Jauh berbeda ya. Dan ini sudah selesai tugasnya Pak Hamid. Dan itu sempat ditanyakan oleh Profesor Sumantri kepada UUN Hadar sebagai skripsi di Pajajaran. Ada dari sisi hak kita. Apakah Sultan Hamid ketika merancang nama negara baru ditangkap, di sidang atau sebelum sidang kan gitu. Sebelum sidang sudah selesai tugasnya, berarti sudah selesai tanggung jawabnya. Dia ditangkap 5 April 1950 pulang dari Pontianak. Ya, sidang tahun 53. Diputuskan tuduhan primer bebas. Karena bebas, makanya masyarakat Kalbar mengusulkan dia jadi pahlawan nasional. Karena tidak dinyatakan terbukti. Terbukti secara pidana pun sudah terbukti. Nah, dia kan, tapi kan dia tetap dihukum 10 tahun. Tapi kan di undang-undang tentang pemberian gelar, ya, yang saya teliti sebagai penelitian mandiri saya dosen itu kan, ya, ternyata hasil karya juga harus diakui. Kalau Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih, itu jadi dianggap pahlawan nasional. W. Supraman, itu lagu Indonesia lah. Ya. Masa ini perancang lambang negara yang tuduhannya bebas dan hasil karyanya bisa dibuktikan dari sisi undang-undang hak cipta dan undang-undang gelar kan?
Nah, kita usulkan, kita bawa hampir 101 ton loh buku itu, dokumennya itu, ya di Kemensos. Ibu Menteri Sosial yang wanita itu, Ibu yang jadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Wangsa, kita datang ke sana. Nah, perjalanan panjang, tinggal terakhir kita presentasi di Dewan Gelar Pusat. Janji Bu Menteri Sosial, Bu Khofifah, ya kan? Lalu dia bergeser kan, digantikan, digantikan. Muncullah pernyataan Pak Hendri Priyono. Kita belum sempat presentasi di Dewan Gelar Pusat. Nah, dokumen kami hasil investigasi masih ada di Kemensos. Mengapa tidak dibagikan kepada anggota Dewan Gelar? Tahu-tahu sudah buat pernyataan. Berarti memang ada muatan-muatan tertentu. Nah, itu yang saya lakukan penelitian. Ternyata salah satu adalah tidak melakukan verifikasi kepada pengusul. Tapi patut diberitahu kepada generasi milenial bahwa pengusulan pahlawan nasional itu bukan hanya hak yayasan, hak badan hukum. Setiap orang, setiap pemerintah daerah, setiap perguruan tinggi boleh usulkan. Itu di Undang-Undang Dewan Gelar. Jadi tidak hanya dari Yayasan Sultan Hamid II yang mengusulkan. Ini berarti masih ada harapan ke depan masih bisa ya, kami sedang berproses ini. Jadi berproses, jadi dukungan dari bupati, dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat berjalan terus nih, masih berjalan terus sampai dengan mungkin momen politik ini kan lagi hangat-hangatnya 2024 ini dikurangi dulu setelah ini paling down dulu setelah aman nanti tinggal tergantung ya kan presiden siapa yang terpilih kan. Nah itu kan itu. Para pemirsa, ini ada banyak ilmu yang ternyata mungkin sebagian besar dari kita ini generasi muda ini sangat tidak memahami kurang memahami. Dengan adanya penyampaian langsung oleh beliau ini yang sangat aktif melakukan penelitian, dan perlu juga kita catat bahwa beliau konsisten sampai saat ini untuk meneliti berkenaan dengan sejarah. Padahal beliau udah banyak dapatkan, tapi beliau masih merasa kurang, masih perlu menambahkan terus pemahaman. Tapi alhamdulillah materi khusus untuk lambang negara ini sudah masuk di buku pendidikan Pancasila Dikti. Udah ada ya? Di buku pendidikan kewarganegaraan. Yang kosong itu adalah di SMP, di SMA. Tapi apakah sudah diungkap sedetail itu? Kronologisnya langsung copy paste dari hasil penelitian saya di buku Dikti itu. Karena saya pengasuh mata kuliah pendidikan Pancasila, jadi kan jadi di buku Dikti menerima. Jadi ini sudah dibuat. Jadi materi muatan. Pendidikan Pancasila, bagian salah satu RPS dari pendidikan Pancasila itu lambang negara. Nah, ini adalah salah satu bahagian yang perlu kita apresiasi dan dukung. Beliau berkenaan dengan hasil-hasil pemikirannya, hasil penelitiannya telah dimanfaatkan. Memberikan pencerahan kepada generasi muda kita. Nah, itulah menjadi impian saya yang mendirikan YouTube Turiman Corner itu. Di situ semuanya. Untuk yang lebih detailnya penjelasan langsungnya itu bisa dilihat di YouTube. Turiman Corner. Salah satu konten judulnya itu Paradigma Pancasila. Para pemirsa, untuk sesi pertama ini saya kira saya tidak akan menyimpulkan karena ini sudah tadi diuparkan dengan lengkap. Untuk menyimpulkan pun sangat sulit rasanya. Tapi saya kira dengan penjelasan tadi beliau sudah sangat detail sekali, bahkan lengkap dengan data-data dari kesimpulannya begini, Bu. Bahwa Sultan Hamid itu merancang lambang negara 2 tahap. Tahap pertama Garuda, tahap kedua Elang Raja Wali. Jadi lambang negara kita Elang Raja Wali. Itu aja. Jadi kesimpulan oleh beliau mengatakan bahwa berkenaan dengan perumusan dari lambang negara kita itu ada 2 tahapan. Yang paling penting yang perlu kita pahami adalah ternyata yang merancang itu adalah Sultan Hamid II. Beliau ini adalah Sultan Pontianak. Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak. Anak dari Sultan Muhammad Al-Ghazali, Sultan ke-6. Kemudian dia kepala daerah istimewa Kalimantan Barat tahun 47. Kemudian ketua BNO
ya, kemudian diplomat yang ulung dan pernah juga diplomat ulung karena dia menemui Bung Karno internasional 27 Desember 49. Kemudian dia sebagai Menteri Negara, dalam kedudukan sebagai Menteri Negara dia dipercayakan merancang lambang negara Republik Indonesia yang saat itu RIS, dan sekarang lambang negara sang perancang itu dipakai di Negara Kesatuan berdasarkan pasal 36A Undang-Undang 45 Hasil Hamadan. Luar biasa. Oke, saya kira ini luar biasa sekali kalau kita berbincang dengan beliau, tak terasa. Ini udah lebih daripada sejam kita bincang untuk tahap awal. Jadi saya kira untuk pemahaman pertama yaitu berkenaan dengan Pancasila. Mudah-mudahan generasi muda kita dengan memahami Pancasila menjadi penyemangat kepada kita bahwa Pancasila itu ada maknanya, bukan hanya dibuat sebagai pajangan saja, ada filosofi tertentu di balik lambang Garuda Pancasila. Nah, nanti kita akan lebih banyak memahami apa sih filosofi daripada Pancasila itu sendiri. Itu penting juga. Nah, itu kita akan bahas di episode selanjutnya dengan Bapak Turima. Dan bagaimana itu Sultan Hamid kiprahnya selama menjadi pejabat negara. Nah, itu juga nanti akan kita bahas bersama. Dan mungkin sesi yang paling terakhir ini kita rasa-rasanya aneh kalau berbicara tentang lambang negara, kemudian siapa yang merancangnya, tapi asal muasal beliau kita tidak paham. Nah, yaitu Kalimantan Barat dan Pontianak. Nah, itu sesi ketiga yang terakhir. Saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, edukasi kepada generasi muda kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.